Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi video kali ini saya ingin membedah profil dari seorang tokoh besar dunia ya yang menjadi panutan kita semua terutama kaum muslimin ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan upaya sedikit membedah profil ini bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua terutama generasi muda untuk mengenal lebih dekat siapa sih sebenarnya Nabi Muhammad SAW ya. Dalam beberapa kitab ya yang ditulis oleh para ulama-ulama populer, misalnya salah satunya kitab Ibnu Hisham ya dalam Sirah Nabawiyah, dan beberapa autobiografi Nabi yang ditulis oleh para ulama baik klasik sampai modern, itu menggambarkan secara utuh tentang bagaimana Nabi Muhammad itu adalah seorang tokoh dunia yang memang sangat berpengaruh di seluruh dunia ya. Setidak-tidaknya ada beberapa item ya, mungkin ada 8 spektrum yang bisa kita kenalkan bagian dari profesi dan style Nabi Muhammad SAW. Dalam satu literatur yang ditulis oleh saudara kita, senior kita, Pak Dr. Syafi Antonio dari hasil disertasinya di Melbourne University, dari hasil kajiannya terhadap kitab-kitab klasik, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya manusia paling sibuk di dunia. Ya. Setidak-tidaknya beliau memiliki 8 spektrum. Nah, kita coba bahas 8 spektrum itu. Yang pertama adalah Nabi Muhammad itu adalah tokoh agama terkemuka di dunia. Jadi ini juga saya kira udah menjadi kesepakatan seluruh kaum muslimin ya, bahwa manusia terbaik yang menjadi tokoh agama terbaik adalah Nabi Muhammad SAW ya. Jadi dari temuan-temuan yang ditulis oleh para peneliti itu hampir bisa dipastikan tidak ada yang bisa menandingi kehebatan dan ketokohan Nabi Muhammad SAW dalam konteks dia sebagai pemimpin agama terkemuka di dunia. Michael Hart misalnya menulis sebuah buku yang sangat populer di awal-awal tahun 70-an ya, direvisi beberapa kali buku itu ya, menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Itu ranking satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan tanpa alasan mengapa Michael Hart menempatkan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama dari 100 tokoh yang paling berpengaruh di seluruh dunia ya. Dan salah satunya adalah kapasitas beliau yang sangat mumpuni dan sangat luar biasa besar sebagai tokoh agama terkemuka di dunia. Itu yang pertama ya, spektrum yang pertama. Kemudian spektrum yang kedua bisa kita temukan Nabi Muhammad itu juga sebagai seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha. Kalau kita baca dalam literatur klasik yang bisa kita elaborasi adalah Nabi Muhammad sejak usia 13 tahun sudah terjun ke dunia bisnis ya. Tentu di usia yang sangat dini ini tidak bisa atau tidak memiliki modal secara mandiri, karena Nabi Muhammad menjalankan modal dari pengusaha-pengusaha Quraisy ya. Karena beliau punya trust, punya modal kepercayaan yang tinggi, di mana usia yang sangat dini mampu melakukan rekonsiliasi ya ketika terjadi pertikaian suku-suku Quraisy untuk menempatkan kiswah ya di Ka'bah. Kan ada satu pandangan bahwa ketika sebuah suku di masyarakat Arab itu diberi kesempatan untuk menempatkan kiswah Ka'bah, itu sebuah kehormatan, sehingga banyak di antara mereka suku-suku bertikai ingin berebut ingin meletakkan kiswah Ka'bah itu. Nah, di tengah pertikaian itulah datanglah Nabi Muhammad kecil di usia yang sangat dini mampu merekonsiliasi dengan caranya. Nah, dari peristiwa itulah kemudian para pengusaha-pengusaha Quraisy ya, para pemuka Quraisy memberikan apresiasi kepercayaan. Maka dalam sejarah kita mengenal Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin ya. Kalau dalam teori bisnis mungkin trust. Jadi karena trustnya yang sangat tinggi inilah kemudian Nabi Muhammad diberikan banyak modal. Terus sampai usia 17 tahun ya, Rasulullah sudah bisa berdagang dengan modal sendiri dalam satu dalam satu riwayat ya. Umur 25 tahun Rasulullah sudah menikah dengan Siti Khadijah. Dan perlu diketahui pada saat Rasul menikah di usia 25 tahun itu posisi ekonomi Nabi sudah sangat established. Ya. Ada satu versi ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah itu mas kawinnya
mencapai angka, ini satu versi ya, ada mengatakan 20 uqiyah emas. Kalau 20 uqiyah itu dalam konversi ekonomi syariah, satu uqiyah sama dengan satu on emas. Jadi kalau 20 uqiyah berarti 20 on emas. Jadi Rasulullah SAW ketika menikah di usia 25 tahun itu memberikan mas kawinnya kepada Siti Hadijah sebesar 20 on emas. Satu versi ya. Ditambah lagi dengan 50 dan atau 100 ekor onta pilihan. Artinya apa? Di usia yang sangat muda 25 tahun seorang pemuda melamar dan menikahi seorang pengusaha kaya dengan mas kawin yang sangat tinggi dan fantastik. Artinya apa? Logika ekonominya bagaimana dengan omsetnya? Kalau mas kawinnya aja sebesar itu, tentu saja omset dan asetnya juga akan jauh lebih besar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah Nabi Muhammad itu tokoh entrepreneurs, ya, seorang pengusaha. Jadi karir pertama sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasul juga seorang panglima perang. Ya. Saya kira tidak ada dalam sejarah bagaimana seorang nabi juga merangkap juga sebagai seorang panglima perang, dan bisa kita baca dalam sejarah Nabi Muhammad itu adalah salah seorang yang ahli dalam strategi perang. Satu riwayat mengatakan lebih dari 16 sampai 19 kali Rasul memimpin perang besar ya, dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Handak, dan semua perang-perang yang dilakukan antara orang muslim dengan kafir itu ya adalah pemimpin panglima perangnya adalah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad adalah salah seorang panglima perang yang saya kira juga kemampuannya dalam melakukan upaya strategi militer sangat diakui dunia ya. Ini luar biasa. Kemudian yang ketiga, Rasul juga sebagai seorang hakim ya. Jadi bayangkan spektrum-spektrum Nabi itu ya. Di samping tokoh agama, seorang pengusaha juga, seorang panglima perang juga, tapi di sisi yang lain Nabi Muhammad juga seorang hakim ya. Kita tahu mungkin kalau dalam konteks fikih kontemporer disebut dengan Qadi al-Qudat. Nabi Muhammad itu hakim agung ya. Karena ketika Rasul menjadi presiden, menjadi penguasa dan menjadi pemimpin di Madinah, beliau juga mengangkat para pejabat-pejabat negara, beberapa hakim. Salah satu contohnya misalnya Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Nabi untuk menjadi hakim di kawasan kota Yaman, dan beberapa sahabat yang lain. Nah, setiap hari bahkan setiap saat Rasulullah juga menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan persoalan pidana dan perdata. Itulah sebabnya kemudian Nabi Muhammad karena prestasinya sebagai seorang hakim terbaik dianugerahi sebagai salah seorang hakim terbaik di dunia ya, dari 18 hakim terkemuka. Bisa kita lihat misalnya di ruang Mahkamah Agung di Amerika itu tercatat ada 18 hakim terkemuka. 9 orang berasal dari abad-abad sebelum Masehi dan 9 orang berasal dari abad-abad setelah Masehi. Dan nomor satunya adalah di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Penghargaan dunia kepada Nabi sebagai profesi seorang hakim ini luar biasa. Itu Nabi kita. Kemudian yang berikutnya, di samping seorang hakim, beliau juga seorang kepala negara. Ya, kita tahu Rasul pertama kali, tokoh pertama dunia yang melahirkan sebuah regulasi yang mengatur tentang tata kehidupan bernegara. Regulasi yang kita kenal disebut dengan Madinah Charter atau Piagam Madinah. Piagam Madinah ini sebuah regulasi yang didesain oleh Nabi Muhammad untuk menciptakan sebuah negara yang Madinah Al-Munawwarah, yang kemudian orang-orang Eropa mengadopsinya sebagai civil society. Masyarakat Madani itu pertama kali dilahirkan oleh Nabi Muhammad ketika memimpin negara Madinah dengan berbagai etnis, berbagai suku, hidup dalam sebuah ketentraman dengan regulasi yang digunakannya adalah Piagam Madinah. Ini prestasi besar. Bahkan dalam catatan beberapa penulis barat mengatakan bahwa peradaban di Eropa di sektor politik sangat berutang budi terhadap peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Salah satunya adalah keberhasilan Nabi membangun sebuah regulasi yang disebut dengan Madinah Charter. Luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apalagi beliau di samping sebagai seorang kepala negara, beliau juga sebagai seorang kepala keluarga terbaik. Ya, saya kira ini sudah menjadi komitmen bersama atau menjadi sebuah ittifak bersama bahwa profil Nabi sebagai seorang kepala keluarga ini luar biasa ya. Dirindukan oleh banyak orang ya, dirindukan oleh anak-anak manusia tentang bagaimana cara Nabi memanage keluarganya. Subhanallah. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, beliau adalah juru dakwah terbaik di dunia ya.
Ya, Nabi Muhammad SAW tercatat sebagai juru dakwah terbaik di dunia karena pola-pola dakwahnya tidak hanya menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat verbal, tapi juga melakukan pendekatan dengan suri tauladan yang terbaik. Banyak saya kira Nabi Muhammad mengantarkan orang mendapat hidayah dengan cara-cara yang lebih bersifat perilaku, keteladanan, dan seterusnya. Seorang tokoh yang lembut hatinya tapi tegas dalam hal tertentu ini luar biasa. Saudara saya sekalian, tentu itulah beberapa spektrum yang bisa kita kenal dari Nabi Muhammad. Orang terbaik, ya, banyak orang yang merindukan dia bisa bertemu suatu saat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Rasul adalah manusia terbaik, manusia yang memiliki kualifikasi tinggi, dan sekaligus manusia yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan suatu saat kita bisa berjumpa dengan seorang manusia terbaik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.